Halo Besti, selamat kamu sudah sampai di Loket Misteri. Kriminal case dibalut dengan kisah horor misteri. Ini dia tiket masukmu. Kenalin, nama aku Dinda. Aku di sini untuk menjamu kalian semua dengan kisah-kisah dari berbagai penjuru dunia dengan banyak tema. Langsung aja, kita masuk ke topiknya. 24.000 orang dilaporkan tewas karena efek dari gelombang panas. Kok bisa? Sini aku ceritain. Beberapa waktu lalu, pada tahun 2023, negara India terkena serangan gelombang panas yang cukup ekstrim, bahkan hingga memakan nyawa. Pada waktu itu, belasan orang meninggal dan beberapa orang dilarikan ke rumah sakit akibat terkena gelombang panas tersebut. Karena kan gelombang panas tersebut dipastikan menjadi rentan terhadap risiko masalah kesehatan masyarakat hingga kematian. Suhu derajat di India sendiri pada siang hari bisa mencapai 104 Fahrenheit atau setara dengan 40 derajat Celcius. Wow, which is itu sangat panas sih guys. Kayak, aku aja ya sih 32 derajat atau 34 derajat Celcius itu udah sangat panas. Ini 40 derajat Celcius. Wah, gila sih. Dan itu terjadi dalam beberapa hari berturut-turut, gak cuma sehari, berhari-hari. Bahkan dikabarkan, dikutip dan dilansir dari Detik Jateng, sudah ada 13 orang yang meninggal dunia dan puluhan orang dirawat di rumah sakit karena gelombang India pada tahun 2023. Total ada 24.000 orang di India meninggal akibat gelombang panas tersebut. Perubahan iklim ini membuat India 100 kali menjadi lebih mudah mengalami gelombang panas. Gelombang panas yang terjadi di India juga menyebabkan aspal di jalanan India, salah satunya terjadi di kota Ahmedabad, meleleh. Karena lonjakan merkuri yang mengakibatkan melelehnya aspal, kejadian aspal meleleh sendiri bukan pertama kalinya terjadi di kota Ahmedabad. Pada bulan sebelumnya, Jalan Sudranagar sepanjang 1,5 km juga meleleh. Terus aku sempat lihat juga di sosial media, ada beberapa footage kalau mobilnya itu juga ada yang meleleh, sampai meleleh juga. Itu serem sih. Bisa lanjut kasus berikutnya. Siapa yang di sini suka teori konspirasi mengenai UFO atau semacam benda asing yang datang ke bumi? Aku suka banget sih. Kalian tau gak sih, jadi ada ditemukannya pesawat UFO di dasar samudra oleh peneliti dari Harvard. Jadi itu ada seorang pilot ngeklaim dia itu ngeliat armada UFO di atas samudra Pasifik. Video itu tuh diambil sekitar 39.000 kaki. Dia itu ngeklaim kalau dia itu ngeliat armada UFO yang dikatakan dikendari oleh alien di sekitar samudra Pasifik. Peneliti dari Harvard sendiri berhasil menemukan bukti kunjungan alien di bumi, namun letaknya berada jauh di dasar samudra Pasifik. Keren sih, maksudnya kayak di dalam samudra Pasifik loh, dalam air, bukan di permukaan. Avi Loeb dan timnya menemukan pecahan meteor alien. Temuan itu diyakini 1M1 atau EME yang jatuh ke Samudra Pasifik tahun 2014. Percaya objek tersebut itu dari luar tata surya, bukan dari galaksi kita. Loeb sendiri meyakini objek misterius itu mewakili teknologi peradaban alien. Terus pada tahun 2023 bulan Juni dikerahkan tim untuk berlayar membawa peralatan pengais dasar laut untuk menemukan pecahan yang disebut spirulus yang merupakan campuran besi, magnesium, dan titanium. Federation mencatat bahwa ketiga bahan tersebut adalah campuran meteorit atau asteroid. Material yang ditemukan di dasar Pasifik diperkirakan berasal dari objek yang meledak dengan dahsyat. Namun temuan tersebut diragukan oleh sejumlah ilmuwan lain. Objek misterius itu diyakini bisa dengan mudah ditemukan di manapun. Tapi menurut kalian, UFO dan alien itu ada nggak sih? Atau cuma karangan NASA semata agar menutupi hal-hal yang dilakukan pemerintah? Mungkin. Kalau untuk aku pribadi sih aku percaya ya, karena aku sendiri nggak tahu tata surya itu gimana bentuknya, ada atau enggaknya, karena aku sendiri juga nggak pernah keluar dari bumi gitu. Jadi mungkin banget untuk ada hal-hal yang nggak perlu sebenarnya kita harus tahu, tapi dan mungkin nggak kita ketahui di luar sana. Bahkan kalau untuk samudera sendiri, aku percaya sih banyak entitas atau hewan-hewan anomali yang nggak kita kenal bisa jadi spesies baru berada di samudera. Karena 90% itu air belum dijelajahi 100% kan. Jadi masih ada kemungkinan bahwa ada banyak hewan-hewan atau makhluk-makhluk lain yang kita nggak ketahui jenisnya, dan bisa jadi itu masuk spesies baru. Aku pengen banget bahas siren atau mermaid gitu. Cuman aku pengen cari info yang lebih detail tentang para makhluk ini yang beda dari yang sering-sering udah dibahas gitu. Next, tapi sorry, aku masih agak baca buku karena aku nggak terlalu ingat juga sama case-nya ini. Seseorang dikabarkan menghilang setelah mendaki sebuah gunung. Siapa dia? Julian Sands merupakan aktor
asal Inggris yang terkenal pada perannya di film berjudul A Room with a View dan saga horor Warlock, dinyatakan menghilang dan ditemukan tidak bernyawa saat mendaki sebuah gunung. Departemen Kepolisian Daerah San Bernardino mengumumkan kematian aktor Julian Sands pada hari Selasa, tanggal 27 bulan 6. Ia dinyatakan tewas setelah sempat hilang beberapa waktu lalu ketika ia sedang mendaki. Penyebab kematiannya sendiri masih diselidiki. Dan hal yang membuat janggal adalah aktor berusia 65 tahun ini hilang di area pendakian setelah melakukan pendakian di Bartley Pool, sekitar 50 mil timur laut Los Angeles. Pencarian sempat dihentikan sementara 24 jam setelah laporan karena adanya risiko longsor salju dan kondisi jalan setapak. Berarti beliau itu ketika mendaki itu saat winter kali ya, pas salju gitu, musim dingin. Tapi anehnya di sini, pihak kepolisian itu belum dapat mengidentifikasi identitas jenazah tersebut atau jenazah yang mereka temukan. Sampai kini, identitas mayat tersebut masih jadi misteri. Jadi yang dibilang itu jenazah aktor Julian Sands, tapi mereka sendiri nggak tahu itu jenazahnya betulan atau enggak. Tim pendaki itu ngaku kalau mereka tuh udah menemukan mayat di dalam hutan yang jadi lokasi hilangnya aktor Julian Sands. Cuman pihak kepolisian sendiri belum dapat mengidentifikasi identitas jenazah tersebut. Sampai kini identitas mayat tersebut masih jadi misteri. Sisa dari mayat tersebut kemudian dibawa koroner untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan laporan New York Post, proses identifikasi itu sendiri masih dalam proses. Jadi mereka mengatakan bahwa aktor Julian Sands itu udah meninggal dan yang ditemukan itu mayat yang mereka sendiri nggak bisa identifikasi. Itu aneh sih menurutku. Aku belum cari tahu untuk info selanjutnya. Mungkin cara mereka identifikasi dengan tes DNA mungkin. Oke, teman-teman, segitu dulu aja dari aku. Aku bingung sih mau bawain apa ya. Kemarin tuh sebenarnya tuh aku mau ceritain tentang pengalaman horor mamah aku, bukan tentang tetangga mamah aku ya. Zaman dulu soal ini lebih ke horor sih sebetulnya, kayak ada orang yang terjebak di suatu desa. Cerita dari Jawa Timur ya. Next time mau ceritain itu, cuman mamaku belum cerita sih dari kemarin. Nanti deh aku ulik dulu ceritanya. Terima kasih yang udah nonton. Ya kalau kalian mau kirim-kirim cerita apapun, gak harus horor, mungkin it's a random hal-hal yang luar biasa terjadi di hidup kalian, bisa banget kalian kirim ke email aku di bawah ini dan sertain nama kalian, atau kalau kalian gak mau kasih tahu nama sih gak apa-apa, it's okay, gitu aja. Mungkin bisa kasih like-nya kalau kalian suka video ini, komen, kritik, dan saran kalian di bawah. I will appreciate it, apapun komentar kalian. Maaf ada motor. Dan share kalau menurut kalian videonya cukup menarik. Jangan lupa subscribe kalau kalian mau lihat video-video selanjutnya dari aku. Goodbye. We will meet again.